adil kah ini? Kita tanya semua yang pernah dibayar. Dia beli tanah atau tidak? Habis begitu saja uangnya. Nah terus harga di atas Pak 700, 400. Kok di sini 42.000? Nah itu kan selisihnya terlalu jauh. Nah ini produktif. Ya Bu ya, coba dicek lagi deh. Ya Pak, saya tahu nih. Iya. Nggak puas dengan DPR, nanti ada DPR. Iya. Itu Pak, kita sudah pernah menyurat ke DPR, kita panggil dari Kapolres, dari Kejaksaan, tidak ada yang hadir. Ini kan secara prinsip sekarang Pak Saifudin ini setuju Pak dengan harganya. Tinggal harganya. Tinggal ini kita Komunikasikan sama BPR. Saya terus terang turun ke sini. Ini kan dananya kita sudah siapkan. Bayangkan di tahun lalu saja kita siapkan 2 triliun Pak, yang terserap hanya 600 miliar. Untungnya, nah termasuk kan salah satu kendalanya seperti ini. Nah kita, makanya Pak izin saya sengaja hadir di sini supaya artinya saya sekaligus mewakili masyarakat yang terkendali itu masalah harga. Kita di masyarakat tidak pernah menghalangi produk pemerintah. Tapi yang perlu kita catat Pak Saifudin tidak akan menghalang-halangi ini untuk pemerintah ya Pak. Tidak, cuma masalah harganya Pak. Masalah harga. Masalah harganya. Kita ini Bu Upi nih dari BPN Maros. Ya, kalau tidak selesai ke BPN, ke DPR sudah pusat. Kan ini kan memang proyek pusat. Jadi kan teman-teman DPR Kabupaten kan kadang-kadang tidak tahu persoalannya seperti apa terkait dengan apa yang tentu dilaksanakan di lapangan. Nah, kita ini kan juga bertanya-tanya di mana letak kendala yang dialami oleh teman-teman di lapangan, ya sehingga kita ini kan maunya sih ya cepat-cepat. Ya, saya tidak sabar. Dulu kendalanya karena di Elman itu ketat prosesnya. Kan di review dulu BPKP. Jadi proyek strategis, proyek nasional, PSN. Tentu ini harapan kita bisa berjalan lancar. Saya hadir dari Jakarta bersama dengan Pak Sekjen untuk meninjau langsung bagaimana progres pembangunan yang ada di Kabupaten Maros, Pangkep. Dan ini kita berharap bahwa betul-betul ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi berharap bahwa program ini insya Allah bisa diselesaikan di 2021 untuk bisa connect antara Pangkep dan Baru, lalu 2022 antara Maros sampai ke Baru. Jadi kita berharap bahwa ini tentu bisa berjalan lancar. Nah, kami hadir juga tadi sudah mendengarkan masukan-masukan dari para warga dan seluruh instansi terkait. Nah, harapan saya yang terbesar adalah kami tentu menginginkan ada komunikasi yang intens antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah bersama dengan Forkopimdanya, beserta juga dengan masyarakat yang ada di Maros, Pangkep. Karena ini menjadi penting. Kenapa? Kita berharap bahwa efek positif itu ada timbul di sini akibat dari proyek kereta api. Jangan sampai ada hal-hal yang tentu yang berakibat yang kita tidak inginkan dan menghambat progres daripada pembangunan kereta api ini. Saya secara pribadi memang getol menyuarakan tentang kereta api karena ini adalah kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bayangkan hampir seluruh daerah minta kereta api. Kalimantan minta kereta api, Sumatera, Papua, Bali. Tapi kita kena kereta api, ya kita bersyukur. Dan bahkan saya bicara dengan Pak Kabale kemarin yang betul sebelumnya dia bagian perencanaan, untuk merencanakan kereta api saja butuh waktu 7 tahun. Baru merencanakan. Nah, sekarang kita tahap pada pembangunan. Nah, tentu target itu ada. Kami ingin bahwa target yang disampaikan kepada kami dan sudah tentu dengarkan laporan-laporan dari bawah bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Barangkali itu prolognya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian persoalan target ini Pak, kalau tidak terpenuhi 2021 anggarannya akan dialihkan ke daerah lain. Begini, saya bukan pada posisi mau mengalihkan atau tidak. Yang pasti saya akan berjuang bersama dengan teman-teman yang ada di Dirjen Perkereta Apian untuk memastikan bahwa anggaran itu tidak akan dipindahkan kemana-mana.
Saya hadir ke sini gara-gara kemarin ada viral di media bahwa program ini anggarannya akan dipindahkan ke Jawa. Makanya kemarin pada saat rapat itu saya sampaikan sama Pak Menteri dengan Pak Dirjen bahwa jangan dipindahkan. Kalau perlu libatkan seluruh pemerintah daerah, Forkopimdanya, baik provinsi maupun kabupaten, untuk bisa kita bersama-sama mencari jalan keluar. Ya, tadi sudah ada masukan-masukan, tentunya menjadi bahan kami juga agar tentu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Artinya kita harus komunikasi dengan baik. Tidak adalah negara mau merugikan siapapun, tetapi satu diingat bahwa ada aturan. Nah, bagaimana kita melaksanakan aturan ini tidak berakibat juga kepada kami. Karena kalau ada misalnya elemen membayar pada yang tidak berhak misalnya, atau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh appraisal dan kesepakatan yang lainnya, kan ada Kajati, ada Polda, itu kan siap untuk melaksanakan juga undang-undang. Ya, jadi ya kita harus komunikasi dengan para stakeholder terkait agar ini bisa diminimais terkait dengan akibat-akibat hukumnya. Ya. Saya intinya kalau anggaran saya pastikan bahwa tidak bakalan akan dipindah. Sudah berapa besar terserap anggarannya, Pak? Dan berapa yang disiapkan? Anggaran yang terserap Kemarin berapa? tahun 2020 kemarin ini kan kita sukses bersama dengan Perdi siapkan 2 triliun. Yang terserap hanya 600. Nah, untuk 2021 saya kembali siapkan 2 triliun lagi. Ya. Bahkan yang dana yang kita sudah siapkan 4,5 triliun untuk menyelesaikan ini semua. Ya. Nah, jangan sampai ini pemerintah daerah tidak siap, masyarakat tidak siap. Ya, kalau daripada tidak dibiarkan begitu saja uangnya kan bisa saja dipindahkan. Ya, tetapi saya pastikan bahwa saya tidak pernah akan setuju untuk dipindahkan itu. Pak, terkait perbedaan harga lahan Pak yang dari kabupaten lain. Bagaimana cara DPR mengakomodir itu? Begini, terkait dengan itu adalah tugasnya appraisal untuk menilai sejauh mana harga ini yang ada di daerah itu. Artinya kalau ada yang keberatan terkait dengan apa yang diputuskan oleh appraisal, tentu bisa mengajukan ke pengadilan, keberatan ke pengadilan untuk bisa ditinjau ulang. Karena kayak yang di Marus itu kemarin kan ada lahan gitu Pak. Nah, ini dari warga sendiri Pak, dia katakan cuma dihargai sekitar 900 juta. Sementara 4 rumah. 4 rumah. Ya, jadi ada jalur hukumnya, bisa ke pengadilan dan insya Allah pengadilan pasti akan berlaku adil sesuai dengan aturan yang ada. Dan pasti juga akan sepanjang itu berproses tidak mungkin akan ditimbun seperti ini. Ya. Ya, jadi itu bisa diselesaikan dan bisa dikomunikasikan. Tapi ini Pak, ini kan Sejak pertemuan di kantor Bupati Ruangpola kemarin. Kalau yang ditanyakan itu kan bicara progres ada 2 hal, apakah progres pengadaan tanah atau progres konstruksi ya. Kalau progres pengadaan tanah di Maros itu baru sekitar 25%, tapi kalau progres konstruksi 20%. Kalau di Pangkep sendiri Pak bagaimana? Pangkep pengadaan tanah sudah memasuki 60%. Oh, pengadaan tanah. Ya, konstruksinya memasuki 40%. Tapi ada kendala juga ya Pak di sana? Sama semua kan kendalanya pengadaan tanah, tapi itu kan kita harus selesaikan memang bersama dengan Forkopimda. Targetnya kapan Pak selesai? Ya, Untuk Maros target. Pak. Untuk Maros Pak. Maros ya tadi 2021. Ya. Pangkep 2000. Pangkep sama 2021 tapi agak-agak cepat ya. Oh, sudah besar ya. Ya. 60% tadi Pak. Ya.